وعلى حيث لا إله إلا الله محمد رسول الله تمسك بهذه الحجة يا أخوان. Masa kembali mendatangi gedung DPR RI Jakarta untuk berunjuk rasa. Penjagaan pun diperketat di mana polisi menyiagakan kendaraan taktis. Usai waktu sholat Jumat, masa yang sebagian berjaket ojek online mendatangi kawasan depan gedung DPR. Mereka menggelar orasi dan mencoba masuk ke dalam gedung parlemen yang tertutup rapat dan dikembok. Sebagian peserta unjuk rasa bahkan memanjat gerbang DPR. Penjagaan di sekitar kompleks parlemen diperketat, di mana sejumlah kendaraan taktis dan mobil water cannon disiagakan di depan halaman gerbang utama parlemen. Tak hanya di DPR, masa yang didominasi pengemudi ojek online kembali menggeruduk markas Brimob Kuitang Senen. Masa aksi berupaya merangsek masuk lalu diiringi serangan petasan atau kembang api. Masa aksi bahkan menuntut pintu gerbang Makobrimob dibuka. Merespon aksi massa, aparat Brimob membalas untuk memecah kerumunan massa dengan menembakkan gas air mata ke arah luar Jalan Raya Kramat Kuitang. Masa aksi yang turut dikawal prajurit TNI Kostrad dan Korps Marinir TNI AL pun mundur menjauhi gas air mata. Sementara itu, sejumlah mahasiswa juga menggelar unjuk rasa di kantor Polda Metro Jaya. Masa mahasiswa membentuk barisan dan melakukan orasi terkait perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan anggota Polri terhadap para pengunjuk rasa. Mereka juga mengecam aksi anggota Brimob yang melindas pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Polisi pun memperketat penjagaan yang dilakukan dengan tangan kosong. Pemirsa, jenazah pengemudi ojol yang tewas terlindas kendaraan taktis dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak. Jenazah dibawa dari rumah duka diantar rekan sesama ojol. Ribuan pengemudi ojek online mengantarkan langsung Afan Kurniawan yang menjadi korban tewas dalam insiden kericuhan unjuk rasa tadi malam ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Afan di mata kerabat dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan diketahui dari sejumlah rekan bahwa sebenarnya Afan tidak mengikuti kegiatan demonstrasi pada malam kemarin. Afan dikatakan sedang mengantarkan pesanan makan di malam nahas tersebut. Tidak hanya rekan sesama ojol, Kapolda Metro Jaya bersama sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya hadiri prosesi pemakaman. Kepolisian pun menyampaikan bela sungkawa dan permohonan maaf. Kepolisian juga menegaskan bahwa kasus ini akan diusut secara transparan dengan melibatkan divisi Propam Polri dan pihak internal. Sejumlah tokoh melayat ke rumah Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan memberikan bantuan penuh ke keluarga korban. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengawali aktivitas hari ini dengan melayat ke rumah duka salah seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang menjadi korban dalam insiden unjuk rasa yang terjadi di Jakarta. Pemprov Jakarta memastikan memberikan bantuan penuh kepada keluarga korban, mulai dari proses pemulasaran jenazah hingga pemakaman. Gubernur Pramono juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi ibu kota agar tetap aman dan kondusif. Selain korban meninggal dunia, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta terdapat 38 pasien luka-luka yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Saya atas nama Gubernur Jakarta
mengucapkan betul-betul berduka atas wafatnya saudara Afan Kurniawan bin Zulkifli dalam usia 21 tahun dan semoga almarhum husnul khotimah. Pemprov Jakarta terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi tetap terkendali dan hak-hak masyarakat terlindungi. Selain Pramono Anung, salah satu artis dan juga anggota DPR RI Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasya Ungu juga hadir di rumah duka untuk mengucapkan belasungkawa dan memberikan dukungan kepada pihak keluarga. Sedihnya kita semua, sakitnya kita semua, kita minta seluruh pihak betul-betul bisa menjaga kondusivitas. Ya. Sementara itu, Anies Baswedan juga mendatangi rumah duka dan menemui keluarga Afan Kurniawan. Anies juga menyempatkan diri untuk melayat ke pemakaman Afan Kurniawan. Anies menyampaikan duka mendalam atas peristiwa yang dialami saat Afan sedang bekerja sebagai pengantar makanan ojek online. Pemirsa, Arya Daru Pangayunan ternyata sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka bertugas di Finlandia. Mulai dari tempat tinggal, sekolah anak, bahkan juga paspor untuk orang tuanya jika ingin berkunjung ke Finlandia. Hal itu disampaikan ayah Arya Daru, Subaryono, secara eksklusif kepada jurnalis Sindonews Lukman Hanafi. Akhir Juli dia sudah harus berangkat. Dia sudah menjual mobilnya, menjual kan, dia memilih. Ini paspornya ya? Ya, jadi setiap diplomat yang akan segera berangkat itu orang tua dan mertuanya itu oleh Kemenlu diberi paspor. Oh, begitu. Jadi paspor bapak sama ibu. Iya. Jadi, paspor biar bisa menjemput ke sana. Oh, subhanallah ini ya. Ini pemirsa ini paspor bapaknya dan ini paspornya nih, paspor dinas tuh, bukan paspor sembarangan. Itu waktu di kan 2 kali dinas. Itu waktu di Dili. Oh, Dili. Yang ini yang mau ke Finland. Ya. Ini yang ini yang Dili. Oh, Dili. Oke. Yang ini yang akan ke Helsinki. Oh, Helsinki. Berarti kalau di logika, secara logika, ketika ini sudah lengkap, masa sih melakukan yang aneh-aneh? Kan begitu ya Pak ya? Sudah lengkap. Packing baju anak-anak semua sudah semua. Oke. Pesan ke apartemen sudah dilihat. Jadi kayaknya kalau kemudian meninggal tanpa ada jatuhnya, ya seperti dirilis oleh polisi tanpa ada ada ketepatan pihak lain, itu menjadi aneh bagi kami. Iya. Bagi kami karena dia begitu semangat juga untuk kemudian anak-anak apalagi untuk segera seperti dulu kan ini. Iya betul. Penempatan yang ke negara ketiga. Oh, oke. Waktu di Myanmar, dia waktu itu masih lokal staff. Betul. Belum sebagai diplomat. Betul. Tapi dia kemudian ikut tes, lulus, kemudian menjadi. Saksikan perbincangan lengkap dengan ayah Arya Daru Pangayunan Subaryono secara eksklusif bersama jurnalis Sindonews Lukman Hanafi di program Instastory Investigasi Minggu 31 Agustus 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masa yang didominasi pengemudi ojek online kembali menggeruduk markas Brimob Polri. Saksikan informasi selengkapnya di Sindomalam.